Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Adik-adik semua, kali ini kita akan membahas tentang mandi wajib. Nah, apakah kalian pernah dengar apa itu mandi wajib atau mandi junub atau mandi jinabat ya? Sama ya. Nah, di sini ada dalil wa in kuntum junuban fattahharu. Artinya, dan jika kamu junub maka mandilah. Quran surat Al-Maidah ayat 6. Nah, di sini kita akan membahas tentang pengertian dan niatnya, rukun dan syarat sahnya, hal-hal yang menyebabkan mandi wajib, serta skema. Pengertian mandi wajib. Menurut bahasa, bermakna mengalirkan. Menurut istilah, syariah ghusl, artinya mandi junub, bermakna mengalirkan air ke seluruh badan dengan niat tertentu. Mandi wajib merupakan cara bersuci toharoh untuk menghilangkan hadas besar. Nah, kalau ada yang bertanya, untuk apa sih Bu mandi wajib? Untuk apa sih Kak mandi wajib itu? Mandi wajib merupakan cara bersuci atau toharoh untuk menghilangkan hadas besar. Bagaimana niat mandi wajib? Nah, secara umum ini niatnya ya. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhan lillahi ta'ala. Artinya, saya niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah. Kemudian di sini ada rukun dan syarat sahnya. Nah, rukunnya di sini ada niat, kemudian menghilangkan najis bila ada di anggota badan, dan mengalirkan air ke seluruh rambut, kulit, dan badan. Maksudnya di sini mengalirkan air ke seluruh bagian tubuh ya. Kemudian syarat sahnya, bagaimana sih mandi wajib dianggap sah itu? Nah, apabila ketika kita mandi wajib maka harus memakai air yang suci dan mensucikan, yaitu air yang tidak najis dan belum pernah dipakai untuk mandi junub atau wajib atau berwudu. Maksudnya bukan air bekas ya. Jadi air yang memang suci, bersih, dan air yang belum pernah terpakai sebelumnya. Kemudian di sini, kenapa sih harus mandi wajib itu? Apa yang menyebabkan diharuskannya mandi wajib? Nah, yang pertama, berhubungan antara suami dan istri ya. Yang kedua, datang bulan atau haid bagi perempuan atau bagi wanita di setiap bulannya ya. Kemudian keluarnya darah nifas bagi wanita yang telah melahirkan biasanya itu maka keluar darah nifas. Kemudian yang keempat, melahirkan ya. Setelah melahirkan itu wajib sekali melakukan mandi wajib. Kemudian keluar mani, dan yang terakhir meninggal dunia kecuali yang syahid ya. Ini dari keenam ini, maka keenam poin ini yang menyebabkan diharuskannya untuk melakukan mandi wajib ya. Kemudian selanjutnya, yang pertama itu haid tadi. Nah, bagi yang belum paham apa itu haid? Haid adalah darah yang keluar dari faraj seorang wanita yang sehat, bukan karena penyakit. Jadi darahnya memang keluar setiap bulannya ya. Yang umur penyandang haid itu adalah 9 tahun paling minimalnya atau lebih menurut hitungan kalender Hijriyah, dan bukan karena melahirkan. Nah, ini yang dinamakan haid atau menstruasi ya. Kemudian nifas. Nah, nifas adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita atau faraj setelah bersalin atau setelah melahirkan. Ini adalah definisi yang disepakati oleh para ulama. Adapun darah yang keluar sebelum atau yang bersamaan dengan keluarnya bayi, ulama berbeda pendapat tentang statusnya. Nah, di sini banyak
perbedaannya ya. Menurut Imam Hambali dianggap tidak ada perbedaannya dengan darah yang keluar setelah bersalin. Semuanya sama, yaitu dipandang sebagai darah nifas. Kemudian kata Imam Syafi'iyah dan Hanafi memandang kedua jenis darah tersebut sebagai darah penyakit atau istihadah ya, bukan darah haid, bukan darah menstruasi. Kemudian menurut Imam Maliki, darah yang keluar sebelum melahirkan dihukumi sama dengan darah haid. Sedangkan darah yang bersamaan dengan keluarnya bayi adalah darah nifas. Nah, ini dari fikih al-islami wa adilatuhu ya. Selanjutnya wiladah, melahirkan. Nah, kenapa sih wiladah atau melahirkan itu diharuskannya untuk melakukan mandi? Karena disebabkan ilat bersalin, karena habis bersalin ya, habis melahirkan seperti tadi. Ini adalah satu pendapat yang masyhur dalam Syafi'iyah antara kitab-kitab populer mereka seperti Fathul Mu'in, Kifayatul Ahyar, dan Ghoyah wa Taqrib. Biasanya ada di kitab-kitab tertentu yang membahas tentang masalah wiladah atau melahirkan ya. Kemudian di sini ada catatan juga, permasalahan mandi wiladah dan nifas ini adalah khilaf para tafsir ilat, sebab mandi bagi wanita sama saja karena bersalin atau karena darah nifas. Ya. Oke, baik, selanjutnya nih di sini skema hal-hal yang menyebabkan mandi wajib. Nah, untuk khusus perempuan atau khusus wanita itu diwajibkan mandi wajib itu mandi junub itu ketika setelah haid, setelah nifas, dan setelah melahirkan ya. Ini khusus perempuan. Sedangkan untuk umumnya untuk laki-laki dan perempuan itu yaitu yang pertama hubungan suami istri, kemudian meninggal dunia. Nah, yang meninggal juga kan dimandiin sama orangnya, itu disebut mandi wajib juga ya. Dan keluarnya sperma, ini untuk umum ya. Selanjutnya, nah di sini ada tata cara mandi wajib. Nah, yang pertama sebelum melakukan mandi wajib kita disunahkan untuk berwudu dulu ya. Ya seperti wudunya orang mau sholat. Nah seperti itu sama. Nah kemudian berniat mandi wajib dengan membaca nawaitul ghusla li rafa'il hadasil akbari fardol lillahi ta'ala. Nah kemudian mencuci kedua telapak tangan sambil membaca bismillah, mencuci atau membersihkan kemaluan dengan tangan kiri, menyela-nyela jemari tangan dan menuangkan air ke atas kepala sebanyak 3 kali, kemudian meratakan air ke seluruh tubuh atau mandi ya, kayak mandi biasa, diratain semua bagian tubuh itu terkena air. Kemudian membasuh kedua kaki, lakukan wudhu yang kedua dan berdoa. Ya, doanya apa Bu? Doa setelah wudhu ya. Insya Allah kalian sudah pada hafal ya. Nah, sampai sini tentang materi mandi wajib. Jadi di sini kalian sudah paham ya, sudah mengerti, sudah tahu apa itu mandi wajib. Jadi bagi anak-anak yang sudah balik, bagi adik-adik yang sudah balik ya, yang sudah mimpi basah, yang sudah menstruasi itu, maka nanti kalian wajib untuk melakukan mandi wajib ya, agar ibadah kalian, sholat kalian itu sah ya. Jadi Bu, kalau kemarin-kemarin saya kok nggak melakukan mandi wajib. Nah, mulai dari hari ini, mulai dari sekarang kalian siap ya untuk melakukan mandi wajib ketika telah suci, atau maksudnya ketika selesai haid atau mimpi basah ya, atau yang lainnya ya, untuk yang sudah baligh ya. Sekian materi dari kakak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.